sama-sama belajar tentang Matius 5 ayat 17 ya. Dan ini nanti arahnya kan ke dua persoalan kan yang kita tahu kan. Nah, jadi seperti biasa di sini kita harus mengerti dua prinsip dulu. Ya, ada dua. Ini prinsip pertama, ini prinsip kedua. Nah, prinsip pertama dan kedua ini adalah yang nanti disatu padukan, oke? Boleh bisa mengerti itu? Bisa ya? Nah, jadi prinsip yang pertama itu adalah tentang yang kita belajar tentang row pertama dan row kedua. Oke? Jadi saudara-saudara akan isi ini row-nya apa. Ini row kedua ya. Salah. Oke, jadi tolong isi apa aja row 1 dan row 2-nya. Lalu di yang kedua ini adalah prinsip mano i mano. Atau kata lain mano i mano apa? 1:1. Ya, jadi ini prinsipnya. Nah, dalam prinsip 1:1 ini ya, tolong isi apa saja ini. Ini nggak usah titik-titik lah ya. Nih. Lalu oke, jadi ini aja yang mau diisi, oke? Bisa ya? Yang mau isi dua prinsip. Jadi ini prinsip pertama, ini prinsip kedua. Oke? Oke, silakan diisi ya. Ya, Selin. Ya. Boleh share di grup C ini kayaknya sinyal internet down deh. Oh, iya. Oke, kalau gitu, halo kamaratur, nanti diisi ini ya di grup ya. Apa Kak? Ini nanti mau bicarakan untuk isi soal ini ya di grup ya. Oke. Iya. Makasih Kak. Oke, ya Sami. Yang prinsip pertama itu udah punya row pertama, row kedua itu setara itu berapa kata saya itu? Nggak usah, kan nggak ditentukan kan Sami, isi aja itu, oke? Oke. Oke, selamat diskus. Jadi kita udah bahas tadi sedapat kita yang kita udah dapat di DBS, sudah didiskus di grup masing-masing. Sebentar ya. Oke, sorry ya tadi nanya anak-anak error dia mereka. Ya. Oke, prinsip 1. Ini kita belajar ada 2 row kan? Nah, kita mau tanya dulu. Iya. Kita mau tanya dulu, apa beda row 1 dan row 2? Kita mau tanya sama Kak Titin. Itu row 1 itu yang Tuhan Yesus bilang yang di baris pertama. Yang dia bilang, Tuhan Yesus bilang, saya datang bukan untuk Ayatnya Kak Titin di mana? Yang kita tahu? Matius 5 ayat 17. Oke. Iya. Dan?
Satu lagi. Satu lagi di mana Kak Titin? Putus ya Kak Titinnya? John 3 ayat 17. Oke, mantap Kak Titin. Tolong diulang Kak, putus-putus deh. Oke, yang mau ulang Sally, silakan. Oh, oke. Jadi tadi yang roh pertama itu bedanya dengan roh kedua adalah roh pertama yang Tuhan Yesus bilang. Dan yang Tuhan Yesus bilang ada di Matius 5 ayat 17 dan di John 3 ayat 17. Oke, gimana? Oh, Kameratur kasih. bisa dapat? Berapa Kak? Oke, mantap. Nah, jadi ini kita udah belajar ini kan, ini Tuhan Yesus bilang. Dan roh kedua, kalau roh satu Tuhan Yesus bilang, artinya roh kedua Mama? Mah, belum dibuka mic-nya, Mah. Selain Yesus yang bilang. Apakah pakai kata selain? Setuju semua? Apa ya? Lupa. Enggak sih. Apa, Sally? Bukan. Bukan. Bukan yang Tuhan Yesus bilang. Iya. Oke, mantap. Apa sih? Bukan Tuhan Yesus yang bilang, Tante Lika. Oh, bukan Yesus yang bilang. Bisa ya, Tante Lika? Oke. Nah, oleh karena itu, kita mau jawab row 1. Row 1-nya Kak Maratur, tolong isi apa di sini dan di sini. Halo Kak. Ya, apa prinsipnya row 1? Isinya row 1 di Matius Row 1. 5:17 apa dan John 3:17 apa? Not to be destroyed. Betul. Tidak destroy apa yang tidak di-destroy? Destroy love. Betul, mantap. Sekarang kita mau tanya sama Tante Lika. Apa row 2? Row 1. John 3:17 apa Tante Lika? John 3:17. Condemn. Betul. Tidak kondem apa? Siapa yang tidak dikondem? Sinners. Dosa. Nah, orang berdosa kan? Nah, sekarang row 2. Kita mau tanya sama Sami. Yang bukan Tuhan Yesus bilang. Yang bagian sini apa? Tidak destroy dan condemn sinner. Sami, Mice minta yang di bagian mana? Oh, salah. Oke, yang di sini apa? Itu tidak destroy law. Oke. Sekarang kita mau tanya Aca. Apa yang di bawah sini, Aca? Condemn sinner. Oke, mantap Aca. Oke, sampai sejauh ini ini prinsip row 1, row 2 yang kita belajar kan? Betul kan? Yang kita udah belajar yang waktu itu kan? Iya sih. Oke. Oke. Kesimpulannya. Oke. Ini kesimpulan dari 2 row ya. Row 1 dan row 2 kita mau tanya sama Mary Bell. Row 1 dan row 1 dan row 2 apa Mary Bell? Kalau Mice boleh ulang Ya, kalau mau lihat row 1 dan row 2, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya Yang Mary Bell apa aja yang Mary Bell dapat?
kesimpulan. Oke, belum dapat ya, Maribel. Belum dapat Oke, masuk ya. kalau gitu Kak Titin. 1 dan row 2, walaupun row 1 itu benar dan walaupun row 2 itu bukan yang Tuhan Yesus bilang, tapi itu benar juga. Artinya Oke. row 1 dan row 2 itu benar. Oke, Dua-duanya jadi benar. kesimpulan row 1, row 2 benar. Semua setuju? Boleh? Iya, setuju. Artinya, kalau row 1 benar, row 2 benar, row 1 benar karena apa? Kenapa row 1 benar? Karena Tuhan Yesus bilang. dan row 2 tadi kesimpulannya juga apa? Benar. Artinya Benar. kalau kesimpulannya benar karena Tuhan Yesus bilang. mantap. Bagaimana? Itu kesimpulan reason kan? Iya, Cek. Artinya kalau misalnya kita bilang bukan, kalau dibilang bukan Tuhan Yesus yang bilang karena kita mau Kita tanya, nggak dengar. mantap Seli, itu dia. Karena kita yang nggak dengar, gimana? Iya, Cek. Sorry, Cek. Gimana? Ngerti ini? Ada yang nggak ngerti ini? Aca ngerti ini? Sami ngerti? Ulang cek. Satu kali saya micet. Apa Sami? Sorry. Minta ulang satu kali saja. Oke. Kalau gitu yang mau ulang Kak Seli, silakan. Oke. Jadi tadi kan row pertama dan row kedua. Ulang itu. Boleh, boleh. Oke. Jadi tadi kan row pertama itu Tuhan Yesus bilang tidak destroy the law dan tidak condemn sinners. Row kedua bukan Tuhan Yesus yang bilang. Dan dia bilang tidak destroy the law tapi condemn sinners. Nah, row pertama dan row kedua ini sama-sama benar karena Tuhan Yesus yang bilang. Walaupun row kedua itu kita nggak Seli, dengar. dari sini sayang. Jadi kan Seli bilang, artinya kan dua kesimpulan dari dua row ini kan dua-dua benar kan? Kan kita Iya, udah buktikan kan waktu itu kan, pelajaran yang waktu kemarin kita udah buktikan, ini benar dua-dua walaupun walaupun beda kan? Iya, Cek. Nah, lalu Seli bilang, yang satu benar karena Oh iya, yang satu benar karena Tuhan Yesus yang bilang. artinya Artinya yang kalau kedua, dua, kalau kedua apa? Kalau kedua ini benar, artinya karena Tuhan Yesus yang bilang juga. tapi kita nggak dengar. Tapi kenapa dibilang apa? Oh, tapi kenapa dibilang bukan Tuhan Yesus yang bilang? Karena Kita nggak dengar. Oh, Nah, oke. iya. Boleh? Boleh? Cik. Gimana? Sami ngerti nggak? Ngerti, micet. Gimana yang main? Maribel, Kak Maratur udah dapet? Udah dapet Kak. Oke. Ini itu yang Putus-putus cek. bukan Tuhan Yesus bilang itu benar karena ini ada bunyi-bunyi petasan jadi tegang. Oh iya. Jadi kan tadi kan kita establish yang karena ini kan waktu itu kan nggak ada ayatnya kan Tante Lika. Terus kita bilang ini bukan Tuhan Yesus yang bilang, boleh? Row 2. Ya. Nah, lalu tapi dua-duanya benar kan Tante Lika? Iya. Kalau dua-duanya benar, kalau yang nomor 1 itu benar karena Tuhan Yesus yang bilang, kalau yang kedua ini benar juga, itu artinya siapa yang bilang? Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, karena sumber kebenaran siapa kalau bukan Tuhan Yesus, betul nggak? Tuhan Yesus. Nah, lalu kenapa dibilang bukan Tuhan Yesus yang Tuhan bilang? Yesus, ya. Lalu kenapa pertanyaannya dibilang bukan Tuhan yang Yesus yang bilang? Itu karena apa? Karena kita tidak dengar. Itu dia. Boleh? Karena bukan yang lain, pendapat Ya, kita. itu dia. Oke, jadi ini Karena benar. bukan kita. Nah, jadi karena kita yang nggak dengar ya, Tante Lika. Nih ulangi nih. Yang mana, Mah? Kenapa ditanya apa itu tadi ya? Kenapa dibilang bukan Tuhan Yesus yang bilang? Kalau kita tahu kalau kebenaran itu sumbernya siapa, Mah? Dari siapa? Dari Tuhan. Artinya kalau dibilang bukan Tuhan Yesus yang bilang, itu karena apa ditulis gitu? Karena benar. Bukan, Mah. Kalau dibilang bukan Tuhan Yesus yang bilang, padahal itu benar, itu karena Tuhan Yesus yang bilang, kan? Kalau dibilang Ya. bukan Tuhan Yesus yang bilang, itu karena Oh, tidak dengar. itu dia. Boleh, Mah? Oh, jadi kan pertama itu kan Yesus yang bilang, itu benar. Ah, Tapi waktu Yesus yang tidak, bukan Yesus yang itu dulu, bilang, Mah. Jadi kan nomor 1 itu kan benar karena Tuhan yang Yesus yang bilang, toh. Terus nomor 2 ini benar ya, atau tidak, Mah? benar juga. Artinya kalau ini benar, siapa yang bilang? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Ya kan? Tapi dibilang kenapa bukan Tuhan Yesus yang bilang, toh? Ya, Kenapa, Mah? karena tidak dengar. Ya, dari siapanya yang nggak dengar? Dari yang mendengar. Itu dia. Walaupun itu siapa yang bilang ketika kita nggak dengar? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena kenapa kita tahu itu Tuhan Yesus yang bilang? Karena benar. Oke, mantap. Bisa ya, Mah? Nah, Oke. Nah, sekarang nomor 1 dan nomor 2 ini kalau dilihat, ini kan kita udah tahu benar, kan? Tapi walaupun benar, mereka lanjutin. Jadi boleh coba sih? Boleh. Berbeda. Berbeda. Kalau Sally? Berbeda juga sih. Berbeda. Kalau Aca Sami? Satu-satu. Siapa duluan? Berbeda, Mice. Oke, Aca berbeda. Sami? Kalau Sami berbeda atau bertentangan. Oke, mantap. Yang mana yang berbeda? Kita mau tanya sama Kak Maratur. Yang mana yang berbeda, Kak Maratur? Yang mana yang berbeda? Yang baris kedua row 1. Ya, yang mananya yang berbeda? Kata-kata apa yang berbeda? Condemn sinners sama no apa? Not condemn, Not to the condemn row. tidak condemn sinner ya. Jadi yang kedua, yang pertama kan benar toh, yang kedua berbeda. Ya kan? Yaitu yang satu tidak condemn, Iya. yang kedua apa? Condemn. Condemn, ya kan? Jadi Iya. pertama benar. Lalu yang kedua row 1 dan kedua berbeda, satu condemn dan dua tidak condemn, betul? Kalau dua yang benar tapi berbeda, artinya kesimpulannya apa? Jadi dua-duanya benar tapi berbeda, artinya Bertentangan. itu tadi sudah dibilang berbeda atau bertentangan. Jadi kan dua-duanya benar tapi bertentangan, artinya misalnya gini ya. Contohnya gini, misalnya Kak Titin mau pergi ke arah kanan.
Mak Linda mau pergi ke arah kiri. Kedua-duanya benar dan walaupun kedua-duanya benar karena satu ke kanan, satu ke kiri, artinya dua-duanya apa? Bertentangan. Nah, walaupun dia bertentangan, misalnya ya, jam 9, Kak Titin ke kanan, jam 9, emak ke kiri, bertentangan kan? Iya. Tapi walaupun bertentangan, waktu jam 9, kita lihat Kak Titin belok mana? Kanan. Dan emak belok mana? Ke kiri. Artinya kalau misalnya itu jam 9 kita lihat emak ke kiri dan Kak Titin ke kanan, artinya walaupun dua-duanya pergi ke arah yang berbeda, dua-duanya diapain? Dibenarkan. Bukan dibenarkan. Enggak. Belum buka mic. Digenapi Mice. Digenapi gimana? Atau dijalankan gimana? Oke. Terjadi, betul nggak? Jadi Iya. dua hal yang bertentangan bukan artinya karena bertentangan nggak terjadi kan? Tapi karena itu benar, artinya dua-dua yang bertentangan akan apa? Digenapi. Artinya dua-duanya karena dia walaupun dia berbeda tapi dia benar, dua-duanya akan digenapi. Dua-duanya digenapi atau terjadi. Gimana? Bisa? Bisa. Sampai sini ngerti? Nah, pertanyaannya, di mana digenapi atau terjadinya kan? Kondem dan tidak kondem, dan keduanya walaupun berbeda tapi apa? Genapi. Digenapi. Jangan bilang itu. Mereka berdua digenapi kan? Dan walaupun berbeda. Kenapa kita tahu mereka digenapin walaupun berbeda? Karena keduanya Benar. benar. Gimana? Iya. Boleh? Kenapa kita bilang ada dua? Karena Berbeda. berbeda. Kenapa keduanya kita tahu walaupun berbeda tapi digenapi? Karena keduanya Benar. benar. Boleh? Jadi walaupun diputer-puter harus bisa ya. Kenapa kedua-duanya benar? Karena Benar Mice. iya, itu pertanyaannya. Kenapa kedua-duanya benar? Karena Tuhan Yesus yang bilang. Loh, tapi kenapa yang kedua dibilang bukan Tuhan Yesus yang bilang? Karena Karena tidak didengar. betul. Oke, pertanyaannya di mana digenapinya dua ini? Boleh? Ya. Nah, Mice. sekarang ini kita masuk ke prinsip kedua, yaitu mano imano. Jadi ini prinsip satu, kita harus ngerti ada dua yang benar tapi berbeda dan akan digenapi. Itu prinsip satu. Nah, kita masuk konsep kedua, yaitu 1:1. Ketika kita sudah ngerti 1-2, nanti kita kawinkan dua-duanya. Boleh? Nah, Oke. 1:1 ini karena kita tahu ada kata apa yang membuat pemisah 1:1-nya. Yesus datang. Yesus datang, mantap. Yang memisahkan Yesus datang kan di sini kan? Iya. Ya. Di sebelah kiri Yesus datang mau tulis apa? Hukum. Bukan, Justru. bukan. Sebelum. Sebelum, mantap. Ingat kan ini kita punya ini kan? Iya, iya. Line kan? Artinya Tapi kan tadi ngomong 1:1 nih. ya 1:1-nya di mana kan kita harus tahu mah. Oh iya, iya. Pertanyaannya di mana ini ya? Iya, kita kan mau isi ininya kan? Nah, sekarang di sebelah kanan Yesus datang mau isi apa? Sesudah. Setelah atau sesudah, boleh. Betul kan? Artinya 1:1-nya antara mana dan mana? Sebelum dan setelah. Sebelum dan Belum dan sesudah. setelah Tuhan Yesus datang. Boleh sampai sini?
Iya boleh. Ya. Dan apa yang berdasarkan ayat mati ini kan berdasarkan 1:1 ini kan kita tahu di Matius 5 ayat 17 kan? 17. Apa yang 1:1 antara sebelum dan setelah Tuhan Yesus datang? Apa? Hukumnya tidak berubah. Hukum, mantap, betul kan? Ini sama, Iya. betul? Nah, hukum ini artinya hukumnya ada ini kan? Tidak destroy the law, tidak destroy the law, betul? Iya. Ini unsur dari row 1 dan row 2, betul nggak? Iya Kak. Bagaimana? Ngerti nggak sampai sini? Boleh cek. Oke, Sami coba lihat. Tidak destroy the law artinya law-nya masih ada atau enggak? Masih. Ada. Artinya apakah tidak destroy the law ini di yang Mice warnain ini ya, kita warnain lain deh. Ini ya, kita lihat di warna ini kuning. Nah, ini kan tidak destroy the law. Tidak destroy the law. Jadi masih ada apa di row 1 dan row 2? Hukum. Artinya ini diwakilkan dengan hukum yang tidak pernah berubah 1:1 di sebelum dan setelah dong. Ya. Setuju? Betul? Nah, sekarang pertanyaannya ini 2 row. Ini kan yang ini kalau ini kan ada di row 1 sama 2 tapi sama kan dia nggak berubah kan hukumnya, masih ingat kan? Iya Kak. Makanya hukumnya di sini, ini mewakili hukum di sebelah sini, hukum di setelah ada semua. Boleh? Mau ngerti mah? Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan tadi mau tanya kan, dua-duanya ini digenapi di mana, betul nggak? Nah, sekarang gini ya. Kita contoh. Senin sama dengan hari Selasa. Ini 1:1 atau enggak 1:1 kalau dipakai sama dengan? Enggak. Enggak. Kalau pakai sama dengan 1:1 enggak? Iya 1:1. Yang lain gimana? Kalau pakai sama dengan 1:1 atau enggak 1:1? 1:1. 1:1. Oke, mantap. Kalau di Senin, kalau di hari Senin, jam 9, Kak Titin ke kanan, emak ke kiri. Artinya di hari Selasa kalau 1:1 jam 9 lihat apa? Lihat Kak Titin sama ke arah yang berbeda. Betul, ke kanan dan ke kiri. Sampai sini ngerti semua? Ngerti. Oke. Nah, sekarang kita ini kan di timeline ya kan? Betul? Ini di timeline, yaitu sebelum dan sesudah Tuhan Yesus datang. Sampai sini jelas? Dan di sebelum dan setelah sama atau beda? Sama. Ada hukum yang sama. Nah, mari kita lihat. Kita mau kawinkan dengan yang prinsip nomor 1 sekarang. Di row pertama, ada hukum yang nggak berubah nggak? Enggak. Ada hukum yang berubah atau ada hukum yang tidak berubah di row pertama? Tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Dan hukum yang tidak berubah itu bikin apa di row pertama? Hukum yang tidak berubah. Orang berdosa. Ini mah kan di row pertama, fokus di row pertama. Ini kan tidak destroy the law, artinya hukumnya berubah atau enggak, Ma? Tidak. Tidak. Di row pertama, hukumnya bikin apa yang enggak berubah? Bikin mati. Coba Kak moderator lihat dia punya row 1. Bikin Tidak apa? kondemsi.
Tidak condemn Condemn sinner. Sampai sinner. sini ngerti? Ngerti. Ngerti. Kamaratur dapat Oh, itu iya. kamaratur? Jadi di row Udah. pertama pertanyaannya. Hukumnya tidak di-destroy, artinya hukumnya berubah atau enggak? Tidak. Tidak berubah. Dan hukum yang tidak berubah di row pertama, condemn sinner atau enggak condemn sinner? Tidak. Tidak benar. Jadi No, di row nah. pertama kita tulis hukumnya tidak condemn sinner. Gimana? Ya. Lalu tapi di row kedua sekarang, hukumnya berubah atau enggak di sini? Di row 2. Tidak. Artinya bisa diwakili dengan yang di sini kan? Oke, sekarang ini ya. Ini kan tidak condemn sinner kan? Iya. Ini row 1 kan? Nah, sekarang row 2. Hukumnya berubah enggak? Tidak. Tidak. Row 2 apa yang beda tadi? Condemn sinner. Benar. Ini tidak ya, ini not condemn. Ini artinya row 2 condemn sinner kan? Dan dua-duanya walaupun bertentangan tadi di mana? Di apa dibilang? Digenapi. Genapi. Bagaimana? Boleh? Dan ini terjadinya di mana? Sebelum dan setelah. Sebelum Tuhan Yesus datang. Gimana? Sebelum Yesus datang. Boleh? Sampai sini ngerti? Ngerti. Boleh. Aca, ngerti Aca? Ya, Kak Maratur gimana? Kak Maratur nggak belum mengerti? Ulang sekali lagi lah kecil. Ya, boleh. Nah, jadi kan hukumnya kan nggak berubah toh Kak Maratur. Ini lewat warnanya ini kan? Kuning ini toh. Iya. Nah, di row 1 hukumnya tidak condemn sinner. Artinya terjadi kan? Karena benar kan harus terjadi kan? Iya. Lalu di row 2 hukumnya condemn sinner. Benar atau salah itu? Benar. Artinya kalau benar harus digenapi atau enggak? Digenapi. Tapi keduanya beda atau sama? Beda. Beda. Tapi karena mereka apa, jadi harus apa? Karena benar mereka benar harus digenapi. Mantap. Makanya waktu sebelum Tuhan Yesus datang ada hukum enggak? Ada. Ada. Hukum yang sama, ya kan? Hukum yang tidak di-destroy kan? Itu Iya. dia satunya condemn sinner, 2 tidak condemn sinner. Gimana? Atau yang row 1-nya tidak condemn sinner, row 2-nya condemn sinner. Gimana? Dua-duanya harus digenapi. Gimana? Ya. Boleh? Tapi itu sebelum ya. Betul. Oke, Sally angkat tangan, silakan. Jadi maksudnya yang kita tadi establish di prinsip pertama itu sebelum Tuhan Yesus datang gitu ya, Ci? Jangan dibilang itu dulu. Pokoknya kalau ada hukum di situ ada yang tidak dikondem sama dikondem kan, Sally? Iya, Ci. Sesuai Gitu. prinsip pertama gitu kan ya, Ci? Ya, sesuai prinsip pertama. Karena hukumnya di sebelum Tuhan Yesus datang tidak diapain, Sally? Destroy, Ci. Nah, berarti kan pakai prinsip yang ada di row 1 sama row 2 kan? Tidak destroy the law kan? Iya, Ci. Nah, artinya kalau hukumnya tidak destroy the law, apakah yang tidak condemn sinner-nya terjadi juga? Gimana? Iya, Ci. Itu dia. Inilah yang walaupun bertentangan tapi harus digenapi kan? Iya, Ci. Oke, mantap. Sampai sini ngerti? Ngerti, Ci. Thank you, Ci. Nah, pertanyaannya ini 1:1, betul nggak? Iya, Ci. Artinya yang terjadi di sebelum harus terjadi di mana? Setelah. Artinya hukum kalau di sini ada yang tidak dikondem, artinya di sini Tidak. ada yang tidak dikondem. Gimana? Artinya prinsip row 2 juga terjadi dong. Ada yang diapain? Dikondem dan tidak dikondem. Nah, gimana? Bisa ngerti nggak?
Jadi yang dua yang bertentangan tapi dia benar dan harus digenapi di sebelum dan setelah Tuhan Yesus datang. Gimana? Iya. Ya. Karena harus digenapi dan ada dua jangka waktu yang harus mano imano kan? Ya. Jadi misalnya, oh Kak Titin sama Mak harus ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Inilah aktivitas Kak Titin dan Emak yang terjadi selama jam 9. Walaupun bertentangan, benar dan harus terjadi, oke? Kalau Senin sama dengan Selasa, artinya Kak Titin dan Emak di jam 9 di Senin dan Selasa harus Kak Titin ke kanan dan Emak ke kiri. Gimana? Selasa pun begitu. Gimana? Jadi itu kata digenapian. Itu digenapinya. Nah, karena ada dua jangka waktu, artinya digenapinya di dua jangka waktu, karena dua jangka waktu ini, lanjutin. Jangka waktunya. Jadi, ini kan harus digenapi kan, dua-duanya kan? Iya. Nah, kenapa dua ini kan harus dua-duanya yang bertentangan harus digenapi kan? Iya. Nah, kenapa dua-duanya ini harus digenapi di dua jangka waktu? Karena sama benar. Karena hukum tidak berubah. Sarna sama dengan atau Karena benar. 1:1. 1:1. Itu dia. Gimana? Oh, oke. Kalau nggak 1:1, kita nggak ngerti kalau dua yang bertentangan ini harus ada di sebelum dan di setelah Tuhan Yesus datang. Gimana? You. Boleh? Karena harus sama kan? Kanan dan kiri kan? Atau sebelum dan setelah karena 1:1 harus sama. Ada yang tidak dikondem, ada yang dikondem. Ada yang tidak dikondem, ada yang dikondem. Karena hukumnya tidak Berubah. tidak berubah. Itu dia. Bisa ngerti itu? Nah, ini kan sinner ini kan saya kan? Iya. Orang berdosanya kita kan? Atau bilanglah saya. Oke? Iya. Saya. Artinya kalau dibilang di sini ini misalnya gini ya, misalnya kayak gini. Ya. Pukul perempuan, oke? Pukul perempuan, oke? Bisa semua? Sorry. Pukul perempuan. Jadi ada tidak pukul perempuan, ada pukul perempuan. Boleh gitu? Boleh. Ya. Nah, tidak pukul perempuannya ini namanya si Ani. Oke? Artinya kalau dibilang, oh si Ani nggak dipukul, gitu kan? Kesimpulannya Ani tidak di apa di sini? Dipukul. Dipukul Sami? Tidak dipukul. Tidak dipukul Sami, oke? Karena tidak dipukul perempuan dan perempuannya namanya siapa? Ani. Artinya kalau ada kalimat lagi yang datang, ada perempuan dipukul, artinya ini pasti bukan? Bukan Ani. Mantap, bagaimana ngerti? Ngerti. Oke, sekarang ini yang tidak dikondem orang berdosanya saya, betul? Artinya kalau di kalimat di sini ada yang bilang, ada yang dikondem nih, sinner, artinya ini sudah pasti? Bukan saya. Ya, karena saya nggak mungkin ada di dua kondisi situasi yang berbeda, betul nggak? Ya. Hanya satu, nggak mungkin saya ada di situasi yang bertentangan, betul nggak? Iya. Itu dia. Artinya kalau di sini bukan saya, artinya yang waktu yang di sebelum dan setelah sama kan? Iya. Kalau yang di setelah yang tidak dikondem itu adalah saya, artinya waktu dibilang kondem sinner ini? Bukan saya. Oke, mantap. Iya. Boleh? Nah, sekarang kita mau tanya pertanyaannya, kalau bukan saya, siapa?
Betul nggak? Iya. Nah, Bukan kalau saya. bukan saya, di sebelum Tuhan Yesus datang, siapa yang dikondem? Domba. Domba. Setelah Tuhan Yesus datang, kalau bukan saya, siapa yang dikondem? Yesus. Tuhan Yesus. Mengerti semua? Iya. Ngerti kan? Nah, ini sebelum dan setelah itu melambangkan, lanjutin ini dulu ya Seli, nanti baru habis itu. Domba. Nah, jadi sebelum dan setelah Tuhan Yesus datang ini, mano imano kan? 1:1 kan? Ini tadi di DBS nih dicontohkan seperti Alvin dan Alwin. Apakah mereka kembar mano imano? Ya. Kembar kan? Ya. Kembar. Tapi apakah mereka walaupun kembar tapi beda? Iya. Ya kan? Tapi beda kan mereka. Dan sama juga sebelum dan setelah, walaupun mano imano ada perbedaannya. Boleh semuanya mengerti? Bisa ya? Mengerti. Jadi yang sama itu menunjukkan mereka kembar, betul nggak? Tetapi yang bedanya, yang satu ketika yang dikondem bukan saya, di sini yang kondem siapa? Yang dikondem siapa? Domba. Karena Alvin bukan Alwin kan? Iya. Iya. Dan waktu di sini dikondem sinernya ini bukan saya, yang dikondem siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Gimana? Ngerti semuanya? Ngerti. Itu dia. Jadi waktu dibilang bukan sayanya di Alvin, itu siapa? Domba. Domba. Loh, kok Alvin mah? Domba. Karena kan Alvin ini kan menunjukkan di periode sebelum dan harus yang beda kan? Iya. Alvin kan? Jadi bukan sayanya di Alvin siapa? Alvin. Bukan sayanya di periode Alvin mah. Alvin itu kan sebelum Tuhan Yesus datang. Bukan sayanya siapa artinya yang dikondem mah? Domba. Wah, tadi kan makanya ditanya toh. Kalau dikondem sinernya di Domba. Alvin itu kan sebelum Tuhan Yesus datang toh. Yang dikondem siapa kalau bukan saya? Domba. Domba. Kalau misalnya bukan sayanya di periode Alwin, artinya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu tadi pertanyaannya. Gimana? Jadi Alvin sama Alwin tuh sama dengan sebelum dan setelah ya. Sebelum setelah. Tapi beda tuh sama Alvin sama Alwin? Beda. Beda, tapi mereka kembar. Jadi kembar mereka itu menunjukkan 1:1-nya. Tapi walaupun 1:1, Alvin beda sama Alwin. Iya. Itu menunjukkan ada yang beda. Yaitu yang sebelum Tuhan Yesus datang, yang dikondem siapa? Domba. Kalau setelah Tuhan Yesus datang, yang dikondem siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu dia. Artinya kedatangan pertama siapa namanya? Ada datangan pertama. Kedatangan pertama siapa yang kedatangan pertama? Yang datang pertama siapa? Kristus. Domba, karena yang dikondem domba kan? Iya. Yang melambangkan Kristus sudah pastinya kan? Artinya di Alwin siapa yang datang? Dan itu keberapa? Dua. Itu dia. Dan kalau ada 1, 2, Tuhan Yesus masih mau datang lagi nggak? Atau sudah di kedua di sini? Masih. Itu kedatangan keberapa? Ketiga. Artinya kedatangan ketiga nggak bisa ada kalau nggak. Ada yang kedua. Kedatangan kedua Ada dan kedua. satu. Dan kedatangan kedua nggak bisa kalau nggak ada. Yang kedatangan satu. Jadi yang paling penting kedatangan keberapa untuk ada ketiga? Kedua. Yang paling dasar sekali harus ada apa? Kedatangan yang satu dong. Dan kedatangan satu itu, Pertama. kedatangan satu itu siapa yang datang? Domba. Domba.
Dan domba, ayatnya kedatangan domba di mana? Genesis Kejadian 3 ayat oh Jan 129. 2:23. Hah? Jan Kejadian 1:21. Ini domba yang disembelih kan? Ada kulit dombanya kan, Aca? Masih ingat kan? Ini Cek. Nah, coat of skin toh? Itu dia. Jadi, coat of skin ini melambangkan kedatangan pertama, first coming. Ada angka 1, Palmonai kan? Dan karena ada kedatangan pertamanya Tuhan, dan kedatangan pertamanya Tuhan lewat dombanya itu, ya domba kan, itu melambangkan kedatangan kedua. Dan karena Tuhan Yesus datang kedua, ada kedatangan ketiga. Kejadian 3:21 Palmonai. Gimana? Bisa? Oh, jadi Cek, artinya dua-duanya ini digenapi waktu Genesis 3:21 ya, Cek? Ini cuman Palmonai aja, Sally. Palmonai Oh, aja. masuk. Sally. Palmonai. Jadi ada unsur 1, 2, 3 itu ada unsur di kedatangan pertama. Jadi kedatangan domba ini sebagai fondasi akan ada kedatangan kedua, ketiga. Makanya 1, 2, 3. Kejadian 3:21. Kalau enggak domba datang pertama, Tuhan enggak datang kedua kan? Dan enggak ada ketiga. Gitu, Sally. Oke. Ini Ya, Ma? kejadian 1 ini kan yang nomor 1 domba itu kan? Ya. Karena yang dikondem siapa, Oke. Ma? Domba, disembelih kan, dikondem kan? Makanya itu kedatangan pertama. Dan di kedatangan pertama ini fondasi, landasan kenapa ada kedatangan kedua dan ketiga. 3. Jadi kedatangan ketiga tergantung kedua dan ke-1 karena kedatangan kedua nggak bisa ada kalau nggak ada yang keberapa? 2. 1, Mama. Kedatangan ketiga kan? Nggak bisa ada kalau nggak ada kedatangan. Oh, 2 kah tadi pertanyaannya? Ya, kalau nggak bisa ada yang kedua kalau nggak ada yang 3. Mama, nggak bisa ada yang kedua kalau nggak ada kedatangan Nanti ada 2, oh 1. 1 dong. Gitu kan? Karena 1 ini harus ada dulu sebelum 2. 2. Dan untuk ada ketiga harus ada yang 2. dan yang 1. Nggak bisa ada yang ketiga kalau cuman langsung lompat 2. Bisa ada nggak ketiga? Enggak. Nggak bisa. Dan itu diwakili di kejadian 3:21. Oke, itulah kita punya pelajaran review DBS tentang adanya Matius 5 ayat 17 yang menceritakan ada berapa kedatangan? 2, Cek. Kedatangan yang apa? Ayo, yang apa 2 kedatangannya? Sebelum dan setelah. Dan sebelum setelahnya itu apa yang tadi kita bahas? Mano imano 1:1, ya kan? Belum setelah. Dan yang berbedanya apa? Kedatangan Yang pertama, kedatangan kedua, Tuhan Yesus. Betul. Yang kedatangan pertama yang lengkap, Sally. Dombanya diapain? Dikondem. Dikondem. Jadi yang bedanya kedatangan pertama yang dikondem domba dan kedatangan kedua yang dikondem Tuhan Yesus itu. Walaupun keduanya apa? Keduanya Sebelum dan setelahnya. Berbeda. Berbeda. Setelah dan sebelumnya apa? Benar. Bukan, Sama. Ma. digenapi. Oh, Bukan. digenapi. Sebelum dan setelah itu selalu apa? Ingat. Sama. 1:1. Pakai 1:1 ya. Oke. Iya. Nah, 1:1 itu dia. Oke. Bisa-bisa ya. Bisa. Kalau yang berbeda tapi sama itu harus ngomongin row. Oh, beda Ya. satu. Ini dia beda tapi sama-sama benar dan karena dia sama-sama benar walaupun berbeda harus diapain?
Genapi. Digenapinya di mana? Belum dan setelah. Nah, belum Dan setelah. setelah. Itu dia. Mantap. Boleh ya? Boleh. Oke, dan ini adalah pelajaran fondasi dasar untuk mengerti tentang apa? Dua Dua persoalan. persoalan. Dua persoalan. Dan dua persoalan itulah yang menjadi yang harus sudah dibereskan sebelum kita masuk ke kerajaan surga. Setuju nggak? Setuju. Ya, makanya kita harus ngerti benar ini, dan ini akan membuktikan tentang kenapa kita harus keep the feast, kan? Masih ingat kan? Untuk ngerti ini kan? Nah, itu dia. Jadi marilah dasar-dasarnya untuk bisa melihat rumah yang indah, ada fondasi yang kokoh. Betul nggak? Iya. Kalau rumahnya bagus, nggak ada fondasi, waktu angin kencang akan roboh. Betul nggak? Walaupun kelihatan, mantap nih. Tapi karena nggak ada fondasinya, waktu angin, badai, hujan jadi roboh. Artinya, teman-teman, fondasi-fondasi yang dibikin hari ke hari untuk nanti di titik akhir bisa melihat rumah yang bagus, make sure fondasinya kokoh. Apa arti fondasi kokoh? Kalian, kita semua mengerti dengan benar. Betul nggak? Dia. Jadi jangan nanti, kita harus keep the feast. Tapi nggak ngerti bagaimana bisa membangun rumah sampai kesimpulan kita harus keep the feast, itu nanti akan roboh. Nanti kalau ada angin-angin doktrin, kalau misalnya nanti sudah baku salah deng situ, deng sini, rasa nggak suka, tersinggung, salah kote. Nah, itu dia. Karena apa? Membangunnya nggak pakai apa? Fondasi mengerti sendiri. Itu dia. Makanya penting selalu diingatkan. Tanya ya. Karena bisa saja kita sekarang bilang, feast benar. Tapi karena kita selalu melalaikan, kita punya ketidakmengertian, nggak apa-apa. Nanti pas baku salah sedikit, ada masalah, ada shaking, ada goncangan, kita bilang, feast salah kote. Padahal selama ini karena aman-aman saja, dan saya pas nggak ngerti, saya nggak tanya. Ya kan? Saya bilang, feast benar. Kita ikut assembly kok. Nggak ada artinya semuanya itu, saudara, kalau pengertian kita nggak dibangun dengan fondasi kita mengerti dengan benar. Bisa dapat itu? Bisa ya? Bisa ngerti semua itu? Ya, Bisa, karena bisa. ingat, ini pengalaman orang sudah banyak yang dulu bilang, feast benar. Masih ada sekarang? Nggak ada. Karena fondasi mengertinya nggak tahu. Dan kebanyakan orang-orang yang menolak feast, walaupun dulu bilang benar, jarang belajar. Makanya diingatkan, penting belajar, ngerti sendiri, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita bikin apa yang kita bilang benar. Makanya kenapa disuruh tanya. Supaya nanti kalau ada angin-angin doktrin, ada kesalahpahaman, apa semua, tidak membuat kita bilang yang benar jadi salah. Boleh? Itu dia. Oke, bisa semua ya? Oke. Tantangan kehidupan itu akan jalan terus. Tantangan kehidupan itu akan jalan terus. Tetapi kita bisa, walaupun ada tantangan hidup, kita akan bilang yang benar tetap benar. Orang yang nggak berfondasi saat tantangan hidup datang akan bilang yang benar jadi salah. Boleh? Karena dia punya perasaan hati yang selalu berubah-ubah. Kalau saya senang, yang benar ya benar. Kalau saya lagi nggak senang, yang benar jadi saya bilang salah. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah belajar sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan jika Tuhan kehendaki. Selamat berjuang, dan kita minta berdoa. Kita minta kesediaan. Screenshot time. Oke. Nanti Sami mau berdoa ya habis ini. Silakan Sally, screenshot time.
Udah sih. Thank you. Oke, Sami tolong pray. Thank you, Sami. Nih, yang kedua belum? Iya, yang terakhir. Ulang sekali lagi, Cik. Biar screenshot dulu.